Siswa Anda tidak dapat PIP, padahal teman sekelasnya dapat. Jangan-jangan sudah keluar SK-nya, tapi teman-teman belum cek. Nah, di video ini ya, teman-teman akan melihat tentang pembahasan PIP yang berkaitan dengan jenis SK PIP, penjelasan jenis SK PIP, kemudian cara cek penerima PIP, lalu yang harus dilakukan operator sekolah terkait SK PIP tersebut, dan solusi masalah yang umum terjadi. Oh, ini malah kedobel ya. Nggak apa-apa. Solusi masalah umum yang terjadi terkait pencairan PIP, teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ngapakpedia, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari dunia pekerjaan operator sekolah khususnya ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang PIP, teman-teman, karena informasi pertama di tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu tentang PIP nih, teman-teman. Oke, yang pertama ya, jenis SK penerima PIP dulu saya jelaskan ada dua SK, yaitu SK pemberian yang mana SK itu adalah di mana siswa sudah ya, ini artinya sudah ya, dipastikan menerima PIP dan dananya biasanya sudah ada di rekening siswa yang bersangkutan. Aduh, tipenya banyak nih. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, itu SK pemberian. Kemudian SK nominasi yaitu SK di mana siswa menerima PIP tapi dananya biasanya belum masuk. Karena siswa harus aktivasi rekening dulu. Setelah itu sekolah konfirmasi di WPIP bahwa rekening sudah diaktifasi dan selanjutnya menunggu data siswa masuk ke SK pemberian atau dana masuk ke rekening siswa tersebut. Jadi itu perbedaannya. Makanya teman-teman kalau menginformasikan terkait SK harus dicek ya apakah SK pemberian atau SK nominasi ke anaknya. Takutnya SK nominasi tapi teman-teman nyuruhnya pencairan kan itu kurang tepat. Oke? Kemudian kita bahas yang selanjutnya yaitu cara cek penerima PIP oleh sekolah. Nah, di sini teman-teman tinggal login ke WPIP Si Pintar, kemudian gunakan akun Dapodik, kemudian silakan cek ke menu SK pemberian atau SK nominasi. Pilih tahun berjalannya dan kalian tentunya bisa sortir data sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan buat panduan untuk cara ceknya seperti apa ya. Kita buka dulu web namanya PIP Si Pintar begitu, ketik aja di Google ya. Kemudian kalian pilih yang pertama. Nah, oke. Kemudian silakan login menggunakan akun Dapodik kalian. Kalian klik masuk. Nah, kalau ada autentikasi ya kalian pilih aktifkan nanti saja ya karena ini bikin repot. Aktifkan nanti. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dashboard PIP sekolah kalian. Oke. Yang pertama, kalian bisa masuk ke siswa SK pemberian, diklik di sini. Kemudian nanti akan namanya muncul. Di sini tentunya kalian pilih yang tahun 2025. Nah, yang saya maksud sortir tadi ini teman-teman. Karena di tahun 2025 itu saya sudah pernah mencairkan PIP di tahap 4, 5, dan 6. Ini ya, 4, 5, 6 itu kelas akhir semua ini kalau punya saya. Nah, yang terbaru adalah tahap 18. Kalian bisa klik tahapnya yang memang belum. Jadi kalian klik tahap 18. Kalau ini bisa beda-beda tiap sekolah ya. Jadi kalian sesuaikan saja. Kemudian tinggal diklik search. Nah, search seperti ini sehingga yang muncul nanti di pencariannya adalah yang tahap 18. Nah, di sini keterangannya dana belum masuk karena mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 17 Juli 2025. Jadi sekarang aja saat video ini dibuat tanggal 13 Juli ya. Jadi mending dicairkannya minggu depan gitu. Jadi di atas tanggal 17 Juli nih. Itu kalau SK pemberian. Karena kan di SK pemberian itu biasanya memang dananya sudah masuk ke rekening sekolah, rekening siswa tersebut, gitu ya. Kemudian kita akan mengecek juga untuk siswa yang nominasi. Kalian klik siswa nominasi, sekali lagi pilih yang 2025, selanjutnya pilih tahapnya. Nah, di sini memang saya baru ada satu tahap yang nominasi di 2025 ya. Sebelumnya itu di SK pemberian semua. Jadi kita pilih tahap ini ya tidak apa-apa, kita klik search. Nah, memang cuma satu anak nih yang turun di tahap ini. Nanti kan tahap berikutnya ada gitu ya, ada tahap berikutnya gitu, teman-teman. Nah,
khusus untuk SK nominasi, itu nanti teman-teman bisa diaktifasi paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Jadi, ini harusnya sekolah ya segera aja biar cepat masuk dananya ya. Jadi, nanti sesuai yang saya sampaikan di video ini ya, di bagian ini nih ya. Konfirmasi di WPIP. Setelah itu sekolah konfirmasi di WPIP, ya ini yang saya maksud konfirmasi teman-teman, yaitu di bagian ini ya. Kita klik konfirmasi lalu sudah aktivasi. Itu kalau anaknya sudah membuat rekening. Sekali lagi, dipilih sudah aktivasi kalau anaknya sudah membuat rekening PIP-nya. Begitu, itu tahapnya ya. Jadi seperti itu caranya untuk mengecek siapa yang dapat SK pemberian dan siapa yang dapat SK nominasi, teman-teman. Oke? Nah, itu cara ceknya sudah saya praktekkan juga dan langkah-langkahnya sudah saya sampaikan di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas hal yang baru, yaitu yang harus dilakukan operator sekolah. Nah, ini ya. Kita bisa fokus ke ini karena saya sebagai operator sekolah tentunya harus menyampaikan tidak hanya siswanya saja yang melakukan apa-apa, tapi operator sekolah juga harus melakukan ini untuk SK pemberian. Jadi, download SK pemberiannya, kemudian informasikan ke siswa penerima PIP, ya. Untuk selanjutnya, buatkan SK siswa aktif, karena biasanya ini bank minta nih datanya. Kalau siswa mau mencairkan itu, harus membawa surat keterangan siswa aktif belajar di sekolah untuk siswa penerima PIP. Aduh, salah ketik lagi. Kemudian, instruksikan siswa mencairkan dana paling cepat sesuai tanggal tertera di WPIP. Tadi sudah saya tunjukkan tanggalnya, ya bisa dicek ya. Kemudian untuk downloadnya ya, tadi kan teman-teman bisa lihat ada menu downloadnya ya. Di sebelah search itu ada menu download. Pokoknya tinggal diklik aja. Kemudian untuk SK pemberian seperti itu. Langkah selanjutnya untuk yang nominasi gimana? Nah, ini yang penting nih. Download SK nominasi, kemudian informasikan ke siswa bahwa mereka calon, masih calon ya. Calon penerima PIP, kemudian instruksikan siswa atau walinya jika anak SD ya, untuk membuat atau aktivasi rekening PIP sesuai SK di bank penyalur. Biasanya SD SMP ya BRI, kalau SMA SMK itu BNI ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah diaktifasi rekeningnya, teman-teman konfirmasi aktivasi rekening di WPIP. Nah, itu tadi sudah saya tunjukkan juga. Selanjutnya instruksikan siswa atau orang tua untuk menunggu info pencairan PIP-nya setelah masuk SK pemberian. Sekali lagi, untuk SK nominasi itu belum ada dananya. Yang sudah ada dananya itu SK pemberian. Itu pun ada tanggal paling cepat pencairannya. Harus diperhatikan ya, jangan sampai kalian disalahkan, Pak, saya sudah ke bank tapi kok dananya nggak ada. Padahal mereka itu SK nominasi, ya, kaliannya yang salah menyampaikan. Begitu, jadi harus bisa mengedukasi ke wali murid atau orang tua siswa. Karena mereka tidak tahu ada perbedaan antara SK pemberian dan SK nominasi, teman-teman ya. Harus diperhatikan hal ini. Penting sekali. Oke, itu yang harus dilakukan operator. Kemudian masalah umum terkait PIP yang sering saya terima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini murni berdasarkan rangkuman saya ya. Yang pertama, kenapa PIP ini dananya belum ada? Nih, ini paling sering tuh. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena masih SK nominasi atau belum masuk tanggal pencairan. Seperti yang tadi, meskipun SK pemberian tapi kan paling cepat tanggal 17. Nah, misalnya besok tanggal 14 ngecek ya biasanya belum ada gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian kenapa tidak dapat PIP lagi? Nah, PIP itu bertahap ya. Kemudian PIP itu turun sesuai tahun anggaran ya, bukan tahun pelajaran. Jadi tahun anggaran. Kalau 2025 sudah dapat ya nanti dapatnya di tahun 2026. Bisa di kelas yang sama, bisa di kelas yang berbeda, itu teman-teman. Oke? Kemudian, apa syarat dapat PIP? Nah, syarat dapat PIP itu biasanya harus masuk DTKS atau yang sekarang istilahnya kalau nggak salah DTSEN. Kemudian tentunya harus diusulkan sekolah atau diusulkan pemangku. Karena ada PIP usulan pemangku. Ini pihak sekolah pasti paham kok yang dimaksud usulan pemangku ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah siswa penerima PIP bisa dapat lagi? Ya tentu ya, asal selalu diusulkan sekolah dan atau masuk DTKS. Jadi kalau teman-teman
tidak mengusulkan pun kalau siswanya masuk DTKS biasanya dia akan menerima PIP, teman-teman, ya. Tapi lebih baik ya tetap melalui usulan sekolah, oke? Kemudian apakah ada batas waktunya? Ya tentu, tadi teman-teman bisa lihat ya, ada batas waktu pencairan dan aktivasi selalu ada batas waktunya. Bisa dicek sekolah. Tadi untuk pencairan itu ada batas waktunya di tahun yang sama dan untuk nominasi juga ada batas waktunya ya. Kalau kelas akhir biasanya mepet tuh batas waktunya, tapi kalau kelas menengah sih biasanya di tahun berjalan ya. Jadi diperhatikan, bisa dilihat tanggalnya kok. Oke. Dan yang terakhir, jika tidak diaktifasi lewat batas gimana? Ya tentunya PIP-nya akan hangus dan kembali ke negara. Kalian bisa lihat sendiri di WPIP itu ada menu pengembalian negara. Nah, itu untuk siswa-siswa yang tidak melakukan aktivasi PIP biasanya ya. Karena misalnya siswanya keluar, sekolahnya tidak tahu, atau gimana-gimana gitu. Jadi, itu masalah umum terkait PIP, teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman, ayo jadi operator yang peduli dengan siswanya. Jangan sungkan untuk mengusulkan PIP bagi mereka. Dan tentunya cek kemajuan informasinya melalui web PIP Si Pintar. Dan jangan pernah menyerah sebagai operator ya. Kemudian yang paling penting, ya subscribe Ngapakpedia tentunya. Oke, jadi itu teman-teman informasi pertama di hari pertama tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu PIP. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.